Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Mardianti dengan NIM 211041235 akan mempresentasikan tugas akhir proyek mikrobiologi industri A dengan tema produksi zat aditif pangan dan bahan kimia dari mikroorganisme Corynebacterium glutamicum dan Enterobacter aerogenes dengan dosen pengampu Ibu Dr. Renat Syafrizayanti. Baiklah, mikrobiologi industri telah berkembang pesat selama ribuan tahun dengan menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan berbagai produk, termasuk produk zat aditif pangan dan bahan kimia. Awal mula perkembangan mikrobiologi industri ini pada bidang pangan yaitu pada tahun 1830, 1837, yaitu Louis Pasteur menemukan pertumbuhan mikroorganisme di dalam susu yang membuat susu tersebut menjadi asam. Kemudian, pada tahun 1860, Pasteur menggunakan panas untuk menghancurkan mikroorganisme yang tidak diinginkan di dalam anggur dan bir. Sehingga hingga saat ini metode ini dikenal sebagai pasteurisasi. Kemudian untuk industri bahan kimia, awal mula perkembangannya yaitu teknologi mikrobiologi menarik perhatian masyarakat ketika produk hasil aktivitas mikroba itu dibutuhkan dalam skala industri. Salah satunya yaitu dengan tingginya permintaan gliserol untuk pembuatan bahan peledak selama Perang Dunia ke-1. Seiring dengan perkembangannya zaman, penerapan mikrobiologi industri untuk menghasilkan zat aditif pangan dan bahan kimia semakin luas. Dan salah satunya yaitu pada artikel yang akan saya bahas, yaitu produksi asam glutamat yang merupakan zat aditif pangan oleh bakteri Corynebacterium glutamicum dan produksi hidrogen dan aseton butanol etanol atau disingkat dengan AB yang merupakan bahan kimia oleh bakteri Enterobacter aerogenes. Selanjutnya, untuk industri zat adiktif pangan, mikroorganisme yang digunakan yaitu Corynebacterium glutamicum. Sekitar 25 gram dari masing-masing 5 sampel tanah ditambahkan secara terpisah ke dalam 225 ml air suling steril. Selanjutnya, masing-masing sampel tanah tadi diencerkan dengan 10 kali lipat serial pengenceran atau juga bisa disebut dengan pengenceran bertingkat hingga pengenceran terakhirnya dengan konsentrasi 10⁻⁵ menggunakan larutan garam normal steril. Kemudian, satu lup penuh dari masing-masing suspensi tanah tadi yang diencerkan dengan konsentrasi 1:10⁻², diinokulasikan secara terpisah ke dalam media miring Loeffler dengan cara digores. Lalu, media miring tersebut diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 48 jam. Koloni-koloni yang terpisah tadi diidentifikasi dan dikultur ulang pada media Hoyle yang dimodifikasi. Diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 48 jam. Isolat tersebut disubkulturkan ke dalam media miring agar nutrisi untuk identifikasi dan penggunaan selanjutnya. Selanjutnya, untuk identifikasi morfologi mikroorganisme Corynebacterium glutamicum, setelah dilakukan isolasi, bakteri dikultur kembali selama 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius pada medium agar darah, dan didapatkan bentuk morfologi koloni dari bakteri tersebut seperti gambar yang di samping ini. Untuk bentuknya yaitu sirkular, marginnya entire, elevasinya convex. Lalu untuk warna putih yang merupakan warna umum yang ditemukan pada banyak jenis bakteri. Lalu dilanjutkan dengan identifikasi molekuler. Berdasarkan koloni, karakteristik biokimia molekuler galur NCT148 diidentifikasi sebagai Corynebacterium glutamicum. Urutan gen 16 sRNA dari NCT148 99% mirip dengan Corynebacterium glutamicum pada GenBank dan dapat diakses secara global melalui nomor akses GenBank seperti di PPT. Lalu untuk pohon metode Neckboard joining dengan presentasi pohon replikasi di mana taksa terkait dikelompokkan bersama dengan dalam uji bootstrap. Untuk 500 replikasi ditampilkan. Pohon tersebut digambarkan sesuai skala dengan panjang cabang dalam satuan yang sama dengan jarak evolusi yang digunakan untuk menyimpulkan pohon filogenetik. Jarak evolusi dihitung menggunakan metode maksimum composite likelihood dan dalam satuan jumlah substitusi basa per situs. Analisis ini melibatkan 11 urutan nukleotida. Semua posisi ambigu dihilangkan untuk setiap pasangan urutan. Opsi penghapusan berpasangan. Total ada 1.342 posisi dalam kumpulan data akhir. Galur NCT148 disimpan di dalam National College Culture Collection Center yang tersedia secara bebas untuk keperluan akademis dan penelitian.
Berikut merupakan pohon filogenetik yang dihasilkan dari mikroorganisme Corynebacterium glutamicum. Selanjutnya, uji biokimia yang dilakukan terhadap mikroorganisme Corynebacterium glutamicum yaitu uji fermentasi karbohidrat. Bakteri dimasukkan ke dalam medium cair yang mengandung karbohidrat tertentu seperti phenol-red serta tabung Durham untuk mendeteksi gas. Bakteri memfermentasi karbohidrat menjadi asam atau gas sehingga dihasilkan penurunan pH yang dibuktikan dengan warna media yang berubah dari merah menjadi kuning dan terbentuk gelembung gas pada tabung Durham. Ada 3 indikator yang akan dihasilkan dari uji biokimia fermentasi karbohidrat. Yang pertama, perubahan warna yaitu positif dan positif gas, lalu perubahan warna namun tidak menghasilkan gas, dan tidak terjadinya perubahan warna dan tidak adanya gas. Dan ini artinya bakteri tidak dapat memfermentasi karbohidrat yang diuji pada tabung reaksi ini. Selanjutnya kita memasuki metode induksi atau stres lingkungan. Nah, perlu kita ketahui beberapa metode induksi atau stres lingkungan yang ada pada produk mikrobiologi industri. Di antaranya stres desikasi, stres suhu, stres osmotik, stres kimia, penginduksi biofilm, dan induksi melalui pemrograman genetik. Nah, namun pada mikroorganisme Corynebacterium glutamicum yang dilakukan yaitu metode induksi dengan pengaturan pH. Pengaturan pH pada proses fermentasi memungkinkan menemukan kondisi optimal yang meningkatkan hasil asam glutamat. Pada artikel ini, produksi asam glutamat yang paling optimal dihasilkan pada pH 7. Kondisi pH yang sesuai akan menjaga stabilitas membran sel bakteri karena membran yang stabil akan sangat penting dalam transportasi nutrisi selama proses fermentasi. Kemudian kondisi pH yang ekstrim akan menyebabkan kerusakan pada stabilitas membran. Tentunya akan mempengaruhi aktivitas enzimatik serta mempengaruhi pengangkutan nutrisi untuk pertumbuhan dan metabolisme sehingga akan menghasilkan asam glutamat yang rendah. Reaksi biokimia akan berlangsung lebih efisien apabila dalam pH optimal yaitu pH 7. Nah, kelebihan dari metode induksi pengaturan pH ini yaitu mudah dilakukan karena dapat diukur secara real time sehingga memungkinkan penyesuaian segera mencapai kondisi optimal. Selanjutnya, pengaturan pH akan secara langsung mempengaruhi aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme sehingga memastikan reaksi biokimia akan berlangsung lebih cepat. Lalu tidak membawa resiko terkait modifikasi genetik dan hemat penggunaan bahan kimia. Untuk industri bahan kimia, mikroorganisme yang digunakan yaitu Enterobacter aerogenes. Sampel air limbah domestik itu diinokulasikan sebanyak 500 mikroliter sampel ke dalam 5 mili W minimal medium yang merupakan media selektif bakteri yang mengandung 0,5% akrilmida yang merupakan satu-satunya sumber karbon. Kemudian, kultur diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius selama 3 hari dengan pengocokan terus-menerus dengan kecepatan 250 putaran per menit. Kemudian, hasil yang positif akan menunjukkan kekeruhan. Kultur positif tersebut digunakan untuk isolasi lebih lanjut dengan metode pengayaan dalam medium yang sama. Kemudian, kultur keruh disebarkan ke media agar W minimal yang mengandung 0,5% akrilmida untuk mendapatkan kultur murni. Kemudian, kultur diinkubasi lagi pada suhu 25 derajat Celcius selama 3 hari. Selanjutnya, koloni dimurnikan menjadi satu koloni dengan penggoresan berulang dalam kondisi yang sama dan dipertahankan pada suhu 4 derajat Celcius. Dilanjutkan dengan identifikasi morfologi mikroorganisme Enterobacter aerogenes. Bakteri yang telah tumbuh pada media sebelumnya pada bagian isolasi ditanam kembali pada media McConkey dan dihasilkan morfologi koloni dari bakteri ini yaitu bentuknya sirkular, marginnya entire, elevasinya yaitu convex, dan warnanya berwarna merah muda yang mungkin disebabkan oleh pigmen yang dihasilkan bakteri atau interaksi dengan media. Selanjutnya, identifikasi molekuler dari Enterobacter aerogenes. Identifikasi bakteri didasarkan pada API Skills Bacterial Identification Method dan melalui urutan gen 16S rRNA. Amplifikasi reaksi berantai polimerase atau disingkat dengan PCR gen 16S rRNA dilakukan dengan primer yang dirancang dari daerah konservatif pada posisi basa 22 hingga 41 dan 1066 hingga
1085 pada gen 16S RNA Escherichia coli masing-masing. DNA kromosom yang disiapkan dengan kit ekstraksi asam nukleat GF1 digunakan sebagai cetakan DNA untuk reaksi PCR. PCR dilakukan pada suhu 95 derajat Celcius selama 10 menit, diikuti 30 siklus dengan suhu dan variasi waktu pada yang tertera. Produk PCR diharapkan sekitar 1,1 kb dimurnikan dengan kit pemulihan DNA GF1 gel. Fragmen 16 srRNA yang diperoleh kemudian diligasikan ke dalam vektor cloning TA sesuai petunjuk pabrik. Setelah transformasi ke E. coli DH5 alpha, plasmid diekstraksi dengan kit ekstraksi DNA plasmid GF1 dan digunakan sebagai template untuk pengurutan dengan metode dideksinukleotida dan kesamaan urutan nukleotida ditentukan menggunakan BLAST dan analisis filogenetik dilakukan dengan Klus-Talwe dan didapatkan pohon filogenetik dari mikroorganisme Enterobacter aerogenes seperti yang tertera pada PPT. Selanjutnya, metode uji biokimia yang dilakukan pada Enterobacter aerogenes. Yang pertama, uji indol. Bertujuan untuk mendeteksi apakah bakteri mampu memecahkan asam amino triptofan. Kemudian uji methyl red untuk menentukan apakah bakteri merupakan gram negatif batang yang tidak membentuk spora. Lalu uji sulfit indol motility untuk mendeteksi pergerakan bakteri dengan cara memasukkan bakteri ke dalam sulfit indol motility. Lalu uji sitrat untuk mengetahui apakah bakteri mampu meningkatkan pH pada media dengan cara dimasukkan bakteri ke dalam sitrat menggunakan OC dan inkubasi selama 96 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Lalu dilakukan pewarnaan gram untuk mengidentifikasi tipe dinding sel bakteri, membedakan antara gram positif dan gram negatif. 3 koloni bakteri dilakukan pewarnaan gram dan didapatkan hasil pada gambar berikut, yang mana diamati bakteri berbentuk basil dan memiliki warna merah muda dengan perbedaan kepekatan warna merah muda dari 3 koloni bakteri ini. Selanjutnya, metode induksi yang dilakukan pada Enterobacter aerogenes yaitu pengaturan suhu. Produksi hidrogen dan aseton butanol etanol atau disingkat dengan AB yang berasal dari bahan baku ampas tebu dan jerami padi dilakukan pretreatment menggunakan NaOH terlebih dahulu dengan konsentrasi 8%. Lalu, produksi hidrogen dan ABE dilakukan menggunakan kultur bersama oleh mikroorganisme Enterobacter aerogenes dengan C-acetobutylicum dalam proses fermentasi gelap. Suhu pretreatment diatur pada 4 variasi, yaitu 0, 45, 75, dan 100 derajat Celcius. Dan hasil produksi hidrogen dan ABE yang optimal didapatkan pada suhu 100 derajat Celcius. Pada suhu 100 derajat Celcius, dalam proses pretreatment menggunakan NaOH, hal itu akan membantu memecah struktur lignin dan hemiselulosa secara lebih efisien, sehingga ikatan kimia antara lignin dan selulosa menjadi lebih lemah. Hal ini akan meningkatkan ketersediaan selulosa untuk proses hidrolisis. Enzim selulase berfungsi lebih efektif pada suhu lebih tinggi, sehingga akan meningkatkan laju konversi selulosa menjadi gula. Suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat reaksi enzimatik, menghasilkan lebih banyak gula dalam waktu yang lebih singkat. Seperti yang kita tahu, gula berperan sebagai sumber karbon utama selama proses fermentasi. Hal itu berarti jika gula semakin banyak, maka tentunya produk yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Lalu kelebihan dari metode induksi pengaturan suhu ini akan mempercepat fermentasi karena membantu pemecahan ikatan lignin dan hemiselulosa tadi. Kemudian menghemat penggunaan bahan kimia karena hanya dilakukan pemanasan. Lalu ramah lingkungan, dapat diterapkan pada berbagai bahan baku dan mudah diintegrasikan dengan proses lain, yaitu pada proses ini dilakukan proses fermentasi gelap menggunakan kokultur untuk menghasilkan produk yang optimal dalam satu rangkaian kultur bersama antara Enterobacter aerogenes dan C-acetobutylicum. Untuk rekayasa genetika yang dipilih yaitu pada mikroorganisme Corynebacterium glutamicum untuk menghasilkan zat aditif pangan yaitu asam glutamat.
Rekayasa genetika yang dilakukan adalah pemotongan 110 residu asam amino pada bagian C terminal protein MSC-CG, saluran sekresi glutamat dari Corynebacterium glutamicum yang dikodekan oleh gen NCGL1221. Protein MSC-CG merupakan saluran mekanosensitif dari Corynebacterium glutamicum yang memiliki ukuran 533 asam amino, yang mirip dengan MSC-S pada kebanyakan bakteri. Yang mana MSC-CG pada Corynebacterium glutamicum ini telah berevolusi dan spesifik dalam pengangkutan asam amino dan telah digunakan selama bertahun-tahun dalam produksi industri sejumlah besar glutamat. Nah, pada gambar ini menunjukkan perbandingan saluran mekanosensitif yang dimiliki oleh Corynebacterium glutamicum dan Escherichia coli. Pada Corynebacterium glutamicum terdapat dua saluran yang mirip dengan MSC-S tadi, yaitu CG-MSC-CG dan CG-MSC-CG2. Dan satu saluran yang mirip dengan MSCCL, yaitu CG-MSCL. Nah, sedangkan struktur kristal dari saluran MSCS pada E. coli dan MSCL pada Mycobacterium tuberculosis masing-masing telah dipecahkan sebagai heptamer, yaitu struktur 7 unit, dan pentamer, yaitu struktur 5 unit. Pada protein MSC-CG Corynebacterium glutamicum, ada perpanjangan di bagian C terminal pada bagian sini yang berukuran cukup besar, yaitu pada urutan asam amino 287 hingga 533 yang tidak dimiliki oleh saluran MSCS pada E. coli. Perpanjangan ini merupakan ciri khas yang dimiliki oleh saluran tipe MSC-CG yang ditemukan pada spesies Corynebacteria. Selain itu, helix transmembran ketiga yang melapisi pori dan daerah konservatif dari keluarga MSCS ditandai dengan warna merah pada gambar 7, sangat mirip pada saluran MSC-CG. Namun, beberapa residu bagian dari asam amino yang penting untuk pengaturan saluran berbeda dari MSCS.